Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa, wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. معاشر الإخوة إخوان أخوات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyampaikan kita kembali kepada bulan-bulan yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati, yaitu bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini di tempat ini, di tempat yang mulia ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mana mereka semua di dalam bimbingan para guru, yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan keberkahan mereka yang ada di sini, mobil khusus datangnya guru kita bersama, yaitu Sayyidul Habib Zainal Abidin bin Muhsin bin Ali bin Anduan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan al-madad kepada beliau, yang mana malam hari ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan itu diberikan juga kepada kita, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para kiai, para rombongan yang datang juga dari kota Situbondo yang mengiringi beliau, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengiringi dakwah beliau, sehingga di mana ada syiar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kembali menyeluruh, bisa kembali disampaikan, bisa kembali diperkuat, dan juga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini dikatakan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam salah satu ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di sini para ulama memberikan penafsiran ayat ini dimulai dari kalimat subhanalladzi asra, yaitu usabbihu subhana. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apa kaitannya dengan masalah Isra wal Mi'raj? Salah satu inti daripada kita cara untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan kita bisa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha
sekuat kemampuan kita, sekuat tenaga kita, sekuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya kita bisa memperkuat kembali? Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita memiliki kewajiban yang mana harus kita tunaikan. Dan itu bukan hanya menjadikan kewajiban semata, akan tetapi keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam setiap hari kita harus melakukan sebanyak 5 kali. Yang mana ini adalah asas ya kita akan bisa mendapatkan semua rahasia-rahasia pembina Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, subhanalladzi asra. Kalimat asra ini di dalam bahasa Arab hanya diperuntukkan atau dipakai oleh orang-orang yang dia melakukan perjalanan di malam hari, memakai kalimat asra. Jadi kalau orang Arab misalnya mau bertanya kepada kita, ya, mata serai, maksudnya berarti kapan engkau akan berangkat? Berarti di dalam pada apa? Waktu malam hari. Jadi subhanalladzi asra. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin memiliki kedekatan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah melakukan peribadatan apa? Di malam hari. Di antaranya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Di antaranya kita dianjurkan untuk melakukan apa? Salat tahajud. Kenapa sampai diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim? Karena apa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Rak'atani fi jawfil laili tukaffiran khataaya. 2 rakaat yang engkau kerjakan pada waktu malam hari, kata baginda Rasul Muhammad SAW, tukaffiran khataaya, bisa menghapus dosa. Jadi sering-sering melakukan apa? Ibadah pada malam hari. Agar kita apa? Selalu bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Nawawi, beliau mengatakan, mungkin aku mengarang kitab itu tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku mengajar tidak ada sisi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku memberikan ceramah, aku memberikan nasihat, mungkin itu tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku yakin, kata beliau, ada satu amaliyahku yang aku kerjakan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bingung, siapa yang tidak mengenal Imam Nawawi? Ya. Ini orang saleh, orang biasa, orang luar biasa, orang mulia. Karangannya, kitabnya di mana-mana dibaca. Jadi kata mereka, para santrinya, segala macamnya, ya Imam, kalau begitu lantas amaliyah apa yang kau yakini kalau kau mengerjakannya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau apa? Salat di waktu malam. Maksud salat tahajud. Kenapa kau yakin? Karena tidak ada riya di dalamnya. Kenapa? Kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mau riya dengan siapa? Akan tetapi mungkin kalau kita memberikan ceramah, nasihat, mengajar apa semua terlintas di dalam hati bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah yakinilah, kata beliau, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bi nabihi atau bi rasulihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bi 'abdihi, dengan hambanya, bukan dengan rasulnya, bukan dengan nabinya. Kenapa? Wasful 'ubudiyah. Akhassul awsafi wa asyrafuha. Sifat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik sifat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dicapai oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita saja menjadi budak manusia, ya, menjadi budak orang lain disuruh ke sana kemari, kita bisa menurut. Akan itu bagaimana dengan apa? Seorang yang dikatakan Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, pantas ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu tidak pernah mukhalafah, tidak pernah melanggar atas semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Abdullah. Tidak sembarangan seseorang mendapatkan predikat Abdullah, tidak mudah.
manusia mengatakan sebentar, tatkala coba Anda misalnya hari Jumat ada sumbangan daripada hamba Allah, Abdullah. Dengan mudahnya. Sedangkan siapa itu dikatakan Abdullah? Nahnu wa iyyakum. Saya dengan Anda belum dikatakan Abdullah. Kenapa? Setiap hari mungkin mata kita bermaksiat kepada Allah, telinga kita, tangan kita, langkah-langkah kita lain halnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau dikatakan Abdullah sangat pantas. Dan juga kenapa kalimatnya Abdullah? Ya, ini menandakan apa? Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, sayang kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah mengetahui bagaimana umat Nabi Muhammad SAW mencintai Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bagaimana? Cintailah Nabi Muhammad, sayangilah Nabi Muhammad. Tetapi kau harus ingat bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang tidak bisa untuk dijadikan Tuhan. Agar apa? Kita tidak terlepas seperti orang-orang Nasrani. Ya, manusia ini dijadikan Tuhan. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelah itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kalau di sini ini ya dikatakan kalimatnya memakai nakirah lailan, bukan al-lailah. Kalau seandainya al-lailah berarti waktunya sangat panjang. Akan tetapi di sini katakan lailan. Maksudnya Pak, dalla ala taqlili muddati. Menandakan bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebentar. Ada yang mengatakan cuma 3 jam, ada yang mengatakan 2 jam. Padahal luar biasa waktunya. Mulai Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini harus berlaku 2 bulan perjalanan. Tetapi sebentar saja. Makanya kalau orang sering membaca Maulid Tiba, di dalam satu baitnya dia katakan apa? Tsumma arudtu minal 'arsy qabla yabrudal farsh. Jadi baginda Rasul itu dikembalikan oleh Allah dari arsy Allah Subhanahu wa taala qabla an yabrudal farsh. Tempat tidurnya itu masih hangat, belum dingin. Berarti waktunya sangat singkat. Di sinilah kalau ingin mengetahui bahwa inilah inti daripada Al-Isra wal Mi'raj. Maksudnya apa? Wahai hamba Allah, wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau main-main denganku. Allah Maha Bisa, Maha segalanya. Kita tidak mau berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dijuluki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Karena pada waktu itu sudah turun ke muka bumi, tidak ada yang percaya. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal dibilang kawanmu sudah gila, apa segala macamnya. Tapi apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lebih daripada itu aku percaya. Maka diberi dijulukan As-Siddiq. Yang percaya atas semua yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Di sini perlu kita kutip. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, apakah sudah Anda dengan saya mempercayai semua yang datang daripada Nabi Muhammad SAW atau sebaliknya? Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Kenapa harus dari Masjidil Haram? Karena masjid yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Masjidil Haram. Dan Masjidil Aqsa, kemudian kepada Masjidil Aqsa. Kenapa dikatakan Al-Aqsa? Libu'dihi. Karena sangat jauh antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Kemudian dulu Masjidil Aqsa di Palestina, ya, lemah ripah loh, jinawi di situ. Sandang pangan apa semuanya luar biasa. Begitu juga banyak para nabi yang meninggal, yang wafat di mana? Di Palestina. Di antaranya juga Ashabul Kahfi itu dekat dengan Rasul. Makanya sangat dikatakan barakna haulahu. Diberkahi sekelilingnya karena luar biasa. Ya, dari para nabi apa semuanya di situ. Barakna haulahu. Maka daripada itu setiap tempat yang mana di dalamnya, mau di desa mau di kota, kalau masih di sekitar situ, di dalam situ banyak orang-orang para kekasih Allah, banyak orang-orang yang alim tinggalnya di situ. Kenapa? Akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun saja, mulai daripada kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakna haulahu liyuriyahu min ayatihi. Ini adalah sebagian daripada ayat-ayat kami. Masih banyak lagi yang berkaitan dengan apa? Antara kehidupan kita dengan Allah, kehidupan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Innahu huwas sami'ul basir. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan
innahu was-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala as-sami' al-basir. Adapun nama lain mengatakan innahu was-sami'ul basir. Betapa hebatnya, luar biasanya seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa apa? Mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah. Nah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan. Itu salat. Ya, as-salat. Salat itu artinya silatun. Silatun itu penyambung antara satu dengan yang lain. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, as-silah baini wa baina ummati as-salat. Hubunganku akan selalu ada dengan umatku selama dia masih mau melakukan salat. Kerjakan. Allah minta tidak lama. Tidak ada orang sampai sholat sampai 5 jam, 6 jam kemudian dihijab. Ya, sholat tarawih yang sebentar lagi masa Ramadan, wah ngaput gara-gara. Amun sampai 1 jam jadi wali dia. Paling 5 10 menit, paling mentok setengah jam sudah kalau ini sama bilit-bilitannya. Ya, dikerjakan. Kenapa? Kalau Anda ingin selalu ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Al-Imam Hasan al-Basri mengatakan tafaqqih wal halawata bi thalathati asya'. Carilah kenikmatan, kau berdialog, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Ya. Yang pertama, salat. Cari kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Gunakan kemampuan kita, gunakan merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berzikir. Di dalam berzikir, cari kenikmatan itu. Kenapa? Bermunajat, berdialog dengan Allah dengan cara berzikir. Kau mengingatnya, menyebutnya. Jangan cuma dibaca kalimat la ilaha illallah atau Allah Allah. Tetapi adakah kau pernah merasakan kalau kau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bagaimana pengagunganmu dirimu atas Allah Subhanahu wa taala? Ya. Cari kenikmatan bermunajat, berzikir kepada Allah. Yang terakhir, wa fi qiraatil Quran. Carilah kenikmatan di mana? Tatkala kau bermunajat dan membaca Al-Qur'an. Kalau yang terakhir ini saya yakin banyak yang lalai. Ya. Lebih enak mana? Baca Al-Quran sama buka HP. Bu, ya bu, TikTok aja berbahagia. Yang suruh buka Quran, ya aman yang ada TikTok. Dari apa bu? Menu resep makanan lah. Iya. Baca Al-Quran. Ya tak mesti harus pakai 1 juz 2 juz. Anda yang bisa Anda baca. Ketujuh baca qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad. Lah. Ustaz qul huwallahu ahad kepanjangan Yasin. Lah, Yasin panjang lah. Ada kalau Yasin. Asal berjalan Yasin sudah. Kamu hendak pendek lagi gampang. Nun. Baca Al-Quran. Wa in wajadtum, kata beliau, kalau di dalam 3 tempat ini engkau tidak mendapatkan kenikmatan berdialog, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lamu anna baba mughlaqun. Ketahuilah sesungguhnya pintu kenikmatan beribadah sudah Allah tutup untuk dirimu. Nauzubillah. 3. As-salat wa dzikr wa qiraatul Quran. Tidak banyak yang dikonsepkan oleh para ulama itu kadang sampai sekian-sekian tidak ada. Tinggal kita lagi mau berusaha atau tidak. Ulun masih ingat. Nah, Habib Haidar itu masih ingat di telinga ulun. Ucapan ujar Sidin, sesuatu apapun, mau urusan dunia akhirat, pertama apa? Dipaksa. Kalau sudah dipaksa, bisa. Amun bisa, biasa. Amun sudah biasa, baru dapat rasa. Jadi pokoknya apa saja, kalau bisa tahajud dipaksa sampai bisa. Amun sudah bisa, biasa. Amun sudah biasa dapat rasa. Semalam aja gitu ketinggalan sholat tahajud, keluarnya bingung. Ya Allah, cepatkan waktu malam. Kenapa? Aku ingin mengfoto, aku ingin apa? Melakukan sholat tahajud karena sudah dapat rasa. Nah ini juga berzikir sama saja.
Ya. Mau mendapatkan rasa itu tidak mudah, bukan hanya dengan putar-putar kayak itu. Mau bisa diputar-putar kayak itu dapat rasa langsung, no? Semuanya. Ini tasbih sampai begagat. Kenapa tadi? Karena apa? Ulun lawan Habib. Itu berdoa kita di kamar ini. Insiden. Kenapa orang itu beribadah, baca sholawat, baca zikir, apa segala macam. Kenapa? Kok istilahnya tidak mendapatkan rasa nikmat di dalam hatinya. Jadi ya dulu kan sekarang paham kan. Itu ujar sini gara-garanya seperti waktu dia berwirid, waktu dia membaca sholawat, dia tidak memaknainya. Namun dimaknai di sini jangankan sampai 3 putaran, 4 putaran tasbih. 1 putaran nih, karena bakal dan sanggup meneruskan di sini. Maksudnya tatkala kita contoh sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, ya Rasulullah, ulun bersolawat, sallallahu alaihi Muhammad, ulun rindu lawan, sallallahu alaihi Muhammad, ulun sayang lawan, sallallahu alaihi Muhammad. Allah izinkan aku berjumpa dengan Maimun. Terus kayak itu. Ujar Habib dan kenapa kalau sampai 1 putaran? Ya. Mudah. Makanya ini kadang-kadang orang sholat sampai keningnya viral. Ya, ada yang kayak itu. Sekali bertakun enggak, Ustaz Ainullah, di mana Allah? Apa itu? Hasil hilangnya di kepalanya. Tuhannya hilang di mana? Kenapa? Tak perlu nunggu. Jadi cari. Ayo, mumpung masih kita diberikan umur panjang, ya, masih disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki kealpaan bergegas, bagaimana caranya kita bisa mengkodok dan segala macamnya. Jadi inti daripada Isra Mi'raj adzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita diingatkan pada Allah, kita memiliki kewajiban, kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan akhwat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit sekelumit tentang masalah Isra wal Mi'raj, tidak panjang lebar, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat untuk kita, amin ya rabbal alamin, di dalam untuk kita mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.